Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai sistem pengendalian manajemen dari PT Bank Rakyat Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya Putri Nujara dan rekan-rekan saya. Saya Siti Mardianawati. Perkenalkan nama saya Siti Nurhayati. Selanjutnya, kami akan memaparkan mengenai materi kami. Mohon disimak and happy watching. Slide pertama mengenai sejarah PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Di sini terbagi menjadi dua, ada awal berdirinya BRI dan ada unit layanan BRI. Awal berdirinya BRI. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Jadi, pada awalnya Bank Rakyat Indonesia ini didirikan pada tanggal 16 Desember di tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Didirikan oleh Raden B. Arya Wirya-Atmaja dengan nama The Purwokerto's Hope and Spaarbank der Inlandse Hoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priayi Purwokerto. Adapun unit layanan BRI, PT BRI Persero konsisten memfokuskan layanan kepada masyarakat kecil, contohnya seperti memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Nah, kini PT BRI memiliki unit kerja sebanyak 4.447 buah yang terdiri dari 1 kantor pusat, 12 kantor wilayah inspeksi atau SPI, 170 kantor cabang dalam negeri, 145 kantor cabang pembantu, 1 kantor perwakilan khusus, 1 New York Agency, 1 Cayman Island Agency, 1 kantor perwakilan di Hong Kong, 40 kantor kas bayar, 6 kantor mobil bank, 193 P-Point, 3.705 BRI unit, dan 357 pos pelayanan desa. Selanjutnya, masuk kepada slide visi PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Visi PT Bank BRI adalah bank terkemuka dan terbuka yang selalu mengutamakan kepuasan semua nasabah yang ada di seluruh Indonesia agar selalu mempercayai Bank Rakyat Indonesia sebagai bank terbaik di Indonesia ini. Terdapat 3 misi PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang pertama, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja atau performance-driven culture, teknologi informasi yang handal dan future ready, serta jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operational dan risk management excellent. Yang terakhir, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders dengan memperhatikan prinsip keuangan yang berkelanjutan dan praktik good corporate governance yang sangat baik. Adapun tujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, di sini terdapat 5 tujuan. Yang pertama, menjadi bank sehat dan salah satu dari 5 bank terbesar dalam aset dan keuntungan. Yang kedua, menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agrobisnis. Yang keempat, menjadi salah satu bank go public terbaik. Dan yang terakhir, menjadi bank yang melaksanakan good corporate governance secara konsisten. Adapun tata nilai PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. BRI memiliki pedoman budaya yang memiliki pengaruh penting dalam mencapai visi perseroan, yaitu yang pertama ada akhlak. Akhlak adalah akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Akhlak sendiri menjadi titik sentral dalam budaya kerja di lingkungan BRI, baik dalam skala internal maupun eksternal. Yang kedua, brilliant belief, menekankan bahwa insan brilian harus menjaga integritas dan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya, dengan saling menghargai dan mempercayai atau trust untuk menghasilkan layanan BRI Group yang inovatif. Yang ketiga, brilliant ways, mendukung pencapaian kinerja terbaik atau performance-driven behavior yang dapat disesuaikan berdasarkan jenis industri dan strategi perusahaan. Gambar ini merupakan struktur organisasi dari PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dalam struktur organisasi BRI mencerminkan kompleksitas dan skala operasional BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. Struktur ini dirancang untuk memastikan efisiensi, kepatuhan terhadap regulasi, dan pelayanan terbaik kepada nasabah.
Adapun struktur dari organisasi BRI ini terdiri dari Dewan Komisaris, di mana terdapat di dalamnya yaitu Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan komite-komite lainnya. Selanjutnya ada direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, serta direktur lainnya yang masing-masing bertanggung jawab atas area spesifik. Selanjutnya ada divisi dan departemen di bawah direksi yang terdiri dari divisi keuangan dan akuntansi, divisi resiko, divisi kredit kecil dan menengah, divisi kredit konsumer, divisi jaringan dan layanan, serta divisi teknologi informasi dan operasi. Kemudian ada unit operasional yang terdiri dari kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, kantor kas, unit mikro, BRI unit, serta sentra layanan prioritas. Selanjutnya ada komite-komite di bawah direksi yang terdiri dari Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Kredit, Komite Investasi, Komite Teknologi Informasi, serta Komite Manajemen SDM. Itulah gambaran dari struktur organisasi yang ada pada PT Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya ada penganggaran dan keuangan dari PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. BRI menggunakan proses penganggaran yang komprehensif dan terstruktur untuk memastikan bahwa bank memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuannya. Proses penganggaran BRI terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama ada penyusunan rencana bisnis bank atau RBB. RBB merupakan dokumen yang memuat strategi, sasaran, dan program kerja BRI untuk periode tertentu. RBB disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, pasar, dan persaingan. RBB juga mempertimbangkan target kinerja yang ingin dicapai BRI. Tahap yang kedua ada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bank atau APBB. APBB merupakan dokumen yang memuat proyeksi pendapatan dan beban BRI untuk periode tertentu. APBB disusun berdasarkan RBB yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, pasar, dan persaingan. APBB juga mempertimbangkan target kinerja yang ingin dicapai BRI. Tahap yang ketiga ada penempatan target kinerja. BRI menempatkan target kinerja yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap unit kerja. Target kinerja itu harus SMART. Target kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit kerja. Tahap yang keempat ada penyusunan anggaran unit kerja. Setiap unit kerja menyusun anggarannya masing-masing berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Anggaran unit kerja ini harus disetujui oleh manajemen BRI. Tahap yang kelima ada konsolidasi anggaran. Anggaran unit kerja dikonsolidasikan menjadi satu anggaran bank. Anggaran bank ini harus disetujui oleh Dewan Direksi BRI. Tahap yang keenam ada implementasi anggaran. Setelah disetujui, anggaran bank diimplementasikan. Setiap unit kerja bertanggung jawab untuk melaksanakan anggarannya masing-masing. Dan manajemen BRI memantau pelaksanaan anggaran secara berkala. Setelah penganggaran, selanjutnya ada pengelolaan keuangan dari Bank BRI. BRI mengelola keuangannya dengan hati-hati dan bertanggung jawab. BRI menggunakan berbagai prinsip dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangannya, di mana prinsip tersebut terdiri dari yang pertama ada prinsip akuntabilitas. Dalam prinsip akuntabilitas, BRI memastikan bahwa semua penggunaan keuangan bank dapat dipertanggungjawabkan. BRI memiliki sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel. Yang kedua ada prinsip efisiensi, di mana dalam prinsip efisiensi, BRI menggunakan sumber dayanya dengan efisien untuk mencapai tujuannya. BRI berusaha untuk meminimalisir pemborosan. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip efektivitas.
Dalam prinsip efektivitas, BRI menggunakan sumber dayanya dengan efektif untuk mencapai tujuannya. Selain itu, BRI juga memastikan bahwa semua aktivitasnya berkontribusi pada pencapaian tujuan bank. Yang keempat, ada prinsip kehati-hatian. Dalam prinsip kehati-hatian, BRI mengelola risikonya dengan hati-hati. Selain itu, BRI juga memiliki sistem manajemen risiko yang efektif. Prinsip yang kelima yaitu prinsip kepatuhan. BRI mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, BRI juga memiliki sistem kepatuhan yang sangat efektif. Selanjutnya ada perencanaan strategi dan operasional dari PT Bank Rakyat Indonesia. Dalam perencanaan strategi, BRI memiliki visi dan misi yang jelas untuk menjadi bank terdepan dan terpercaya dalam melayani masyarakat. Untuk mencapai visi dan misinya, BRI menyusun rencana bisnis bank atau RBB yang memuat strategi, sasaran, dan program kerja. Rencana bisnis bank dari BRI memiliki beberapa strategi umum. Yang pertama yaitu memperkuat segmentasi pasar. Dalam hal ini, BRI fokus pada segmen mikro dan kecil yang memiliki potensi besar dan belum terlayani dengan baik oleh bank lain. Yang kedua, ada pengembangan produk dan layanan digital. Dalam hal ini, BRI terus mengembangkan produk dan layanan digital untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan nasabah. Strategi yang ketiga dengan memperluas jaringan distribusi. BRI memperluas jaringan distribusi melalui berbagai channel, seperti kantor cabang, ATM, dan agen BRI Link. Strategi yang keempat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. BRI terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pelatihan dan pengembangan. Strategi yang kelima dengan memanfaatkan teknologi informasi, di mana BRI memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Selanjutnya ada perencanaan operasional dari BRI. BRI memiliki perencanaan operasional yang terstruktur untuk memastikan bahwa bank dapat mencapai tujuannya. Perencanaan operasional BRI terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada penyusunan rencana kerja tahunan atau RKT. Tahap yang kedua ada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bank atau APBB. Tahap yang ketiga ada penempatan target kinerja. Tahap yang keempat ada penyusunan anggaran unit kerja. Tahap yang kelima ada konsolidasi anggaran. Tahap yang keenam ada implementasi anggaran. Selanjutnya, saya akan membahas pelaksanaan dan pengukuran kinerja pada PT Bank Rakyat Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia menerapkan sistem pelaksanaan dan pengukuran kinerja yang komprehensif untuk memastikan pencapaian tujuan dan strategi perusahaan. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja pada PT Bank Rakyat Indonesia menggunakan indikator keuangan untuk menilai kinerja perusahaan seperti profitabilitas, return on asset, dan lain-lain. PT Bank Rakyat Indonesia menggunakan pendekatan balance scorecard sebagai kerangka kerja untuk mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif belajar dan pertumbuhan. Selain itu, PT Bank Rakyat Indonesia menetapkan Key Performance Indicator untuk setiap perspektif dalam balance scorecard. Slide selanjutnya, saya akan membahas tentang pengawasan dan evaluasi kinerja pada PT Bank Rakyat Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang selalu diawasi dan dievaluasi kinerjanya oleh berbagai pihak, baik dari pihak internal yang terdiri dari Dewan Komisaris, Komite Audit, Satuan Audit Internal, dan fungsi manajemen risiko. Sedangkan dari pihak eksternal yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan masyarakat. Pada slide selanjutnya terdapat evaluasi kinerja pada PT Bank Rakyat Indonesia yang dievaluasi dengan berbagai indikator, antara lain penilaian kinerja keuangan, dilakukan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan kualitas aset. 2. Penilaian kinerja non-keuangan,
dilakukan untuk menilai kinerja perusahaan dalam aspek lain, seperti kepuasan nasabah, kualitas layanan, dan tanggung jawab sosial. 3. Benchmarking dilakukan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan bank lain yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. 4. Evaluasi kinerja karyawan dilakukan untuk menilai kinerja karyawan dan memberikan reward and punishment yang sesuai. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas perbandingan kondisi dengan teori balance scorecard. Berikut adalah analisis perbandingan aspek pengukuran kinerja dalam balance scorecard dalam penerapan di PT Bank Rakyat Indonesia. 1. Aspek keuangan. Balance scorecard memakai tolak ukur kinerja keuangan seperti laba bersih dan ROI, karena tolak ukur tersebut secara umum digunakan dalam perusahaan untuk mengetahui laba. Dalam praktiknya, BRI menggunakan return on equity, net interest margin, loan to deposit ratio dalam mengukur ukuran kinerja. 2. Aspek pelanggan. Penerapan dalam meningkatkan jumlah nasabah dan meningkatkan kualitas layanan di BRI sudah sesuai dengan teori, yaitu peningkatan pangsa pasar, akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan BRI. 3. Aspek bisnis internal. Dalam aspek bisnis internal, ukuran kinerja yang digunakan oleh BRI sudah cukup bagus. Namun memang perlu penyempurnaan berupa pengukuran inovasi yang dapat diukur dari ide-ide dan usulan masing-masing pegawai untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 4. Aspek pekerja. Penerapan aspek pekerja di BRI sudah cukup bagus dan sesuai dengan teori. Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan SDM, promosi, demosi, mutasi, reward and punishment, program pendidikan dan pelatihan pekerja, serta pembinaan dan peningkatan motivasi sesuai dengan teori, yaitu pengembangan kemampuan karyawan, kemampuan sistem informasi, motivasi, kekuasaan, dan keselarasan karyawan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penerapan sistem pengendalian manajemen di PT Bank Rakyat Indonesia berhasil menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengendalikan risiko, memastikan kepatuhan, dan mencapai tujuan strategis perusahaan. Namun, tetapi diperlukan evaluasi dan peningkatan yang berkelanjutan untuk menanggapi tantangan dan perubahan yang terus terjadi di industri perbankan. Sekian penjelasan